Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Martina MSI selaku dosen pengampu mata kuliah topik khusus Statistika 1. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah topik khusus Statistika 1. Kami membahas terkait penerapan Gaussian HMM pada data suhu Kota Bandung. Untuk anggotanya ada saya sendiri Metaulia Fadila dengan ujung NIM 27 dan rekan Saya Alifa Sasabila Jinan dengan ujung NIM 26. Saya Najwa Fadila Sutisna dengan ujung NIM 29. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas latar belakang, tujuan penelitian, data penelitian, skrip program, dan kesimpulan. Untuk pembahasan pertama akan langsung disampaikan oleh rekan saya. Kepada Najwa Fadila, disilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Yang pertama ini ada latar belakang dari penelitian yang telah kami lakukan, yaitu yang pertama ada cuaca merupakan fenomena alam yang dinamis, kompleks, dan sulit diprediksi secara pasti. Namun, kondisi cuaca harian seperti hujan, dingin, ataupun cerah dan panas umumnya memiliki pola kontinuitas tertentu. Misalnya, jika hari ini hujan, ada kecenderungan kuat besoknya masih mendung ataupun hujan. Nah, dalam statistika dan pembelajaran mesin, kondisi cuaca yang sebenarnya ini sering kali dianggap sebagai keadaan tersembunyi atau hidden state karena tidak bisa melihat mekanisme atmosfernya secara langsung, melainkan hanya bisa mengamati dampaknya melalui indikator fisik. Salah satunya adalah suhu udara harian. Nah, program ini dibuat dengan memanfaatkan Hidden Markov Model atau HMM berbasis distribusi Gauss atau Gaussian HMM. Pemodelan ini dipilih karena kecocokannya dalam menangani dua aspek utama, yaitu sifat Markovic atau transisi, di mana cuaca hari besok sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca sebelumnya atau hari ini. Kemudian yang kedua ada sifat emisi kontinu, yaitu data pengamatan berupa suhu udara merupakan data kontinu, angka desimal seperti 23,8 ataupun 25,6 dalam satuan derajat Celcius. Yang karakteristik ini persebarannya dapat didekati dengan kurva distribusi normal atau Gauss. Nah, studi kasus program ini menggunakan data historis fluktuasi suhu harian di Kota Bandung pada periode Maret sampai Juni 2025 untuk mengenali pola transisi cuaca lokal secara matematis. Oke, untuk selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mempelajari konsep dan penerapan Hidden Markov Model atau HMM pada data suhu harian di Kota Bandung pada bulan Maret sampai Juni 2025. Yang kedua ada memodelkan fluktuasi suhu udara rata-rata harian Kota Bandung menggunakan Gaussian Hidden Markov Model atau HMM. Dan yang ketiga ada menerapkan algoritma Viterbi untuk mengestimasi urutan hidden state yang paling mungkin. Nah, selanjutnya di sini ada data yang kami gunakan untuk penelitian ini. Jadi berdasarkan data suhu rata-rata harian atau TAVG, ulangi. Nah, selanjutnya di sini ada data penelitian yang kami gunakan di penelitian ini, yaitu suhu rata-rata yang ada di Kota Bandung pada tahun 2025. Berdasarkan data suhu rata-rata harian atau TAVG Kota Bandung periode Maret sampai Juni 2025 yang disajikan, kumpulan data ini bertindak sebagai input observasi kontinu utama yang akan dibersihkan dan diproses oleh program pada step berikutnya atau step 2 yang akan nanti dijelaskan di bab berikutnya. Melalui variasi nilai suhu harian yang tercatat di dalam tabel tersebut mulai dari suhu yang lebih dingin seperti 22,6 derajat Celcius hingga suhu yang lebih panas seperti 26,2 derajat Celcius, program dapat menggunakannya sebagai acuan empiris untuk mengklasifikasi kondisi cuaca harian dan melatih parameter emisi serta matriks transisi pada model Hidden Markov Model yang dirancang. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian pemrograman. Di sini kami menggunakan bahasa Python. Yang pertama ada step 1 untuk import libraries. Jadi import ini digunakan untuk tahap awal sebagai pemanggil berbagai pustaka eksternal Python yang krusial bagi keberjalanan program, di mana NumPy digunakan untuk komputasi numerik berbasis matriks, Pandas diandalkan untuk manipulasi tabel data, dan Matplotlib bersama Seaborn dipakai untuk merancang visualisasi grafik yang rapi serta modul HMM dari HMM Learn dipanggil sebagai pilar utama dalam menyusun algoritma Hidden Markov Model. Nah, yang tadi saya sebutkan juga tadi di sini ya, ada NumPy, kemudian
Matplotlib, kemudian ada Seaborn, dan ada Pandas. Untuk step selanjutnya, di sini ada proses pembacaan Excel yang telah kami input sebelumnya dari data sebelumnya yang telah saya jelaskan. Jadi di bagian ini adalah proses penyiapan data atau data pre-processing yang berfungsi untuk membaca berkas data underscore suhu, ini untuk nama Excelnya. Kemudian menggunakan Pandas memastikan kolom suhu bersubjek angka valid dengan membersihkan nilai error atau baris kosong, serta mengubah struktur data tersebut menjadi format matriks 2 dimensi atau reshape min 1,1 agar sesuai dengan standar input pustaka HMM Alert sebelum akhirnya menghitung dan menampilkan total hari observasi ke terminal. Nah, ini untuk rangkaian programnya. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Najwa. Selanjutnya akan dibahas oleh saya gitu ya. Untuk step ketiga dari codingan ini tuh untuk menghitung matriks transisi. Nah, pada matriks transisi ini tuh merupakan matriks yang menunjukkan peluang perpindahan suatu hidden state ke hidden state lainnya dari satu waktu ke waktu berikutnya. Nah, dalam penelitian ini tuh terdapat dua hidden state gitu, yaitu state 0 yang merepresentasikan kondisi dingin atau hujan, dan state 1 yang merepresentasikan kondisi panas atau cerah. Nah, untuk di bagian sintaksnya, eh, yang baris pertama tuh yang label underscore sementara dan seterusnya berfungsi untuk mengubah data suhu menjadi kategori gitu. Jika suhu kurang dari atau sama dengan 25 derajat Celcius, maka diberi label 0 atau dingin. Sedangkan jika suhu lebih dari 25 derajat Celcius diberi label 1 atau panas. Selanjutnya akan dibuat matriks kosong berukuran 2 kali 2 untuk menyimpan jumlah perpindahan antar state. Karena terdapat 2 state, maka matriks yang digunakan berukuran 2 kali 2. Kemudian dilakukan proses perulangan untuk menghitung perpindahan state dari hari ke hari. Nah, pada bagian yang 3 itu yang looping untuk menghitung transisi dari hari ke hari. Pada bagian ini tuh program membaca kondisi hari ini dan kondisi hari berikutnya. Jadi setiap perpindahan yang terjadi akan dihitung dan disimpan ke dalam matriks. Setelah seluruh perpindahan dihitung, langkah terakhir adalah mengubah frekuensi tersebut menjadi probabilitas. Proses ini tuh disebut normalisasi. Hasil akhirnya berupa matriks transisi yang berisi nilai probabilitas perpindahan antar hidden state sehingga setiap baris memiliki total probabilitas sebesar 1 atau 100%. Selanjutnya, next. Selanjutnya untuk mengenai parameter emisi pada Gaussian Hidden Markov Model. Nah, jadi parameter emisi ini tuh merupakan parameter yang menggambarkan hubungan antara hidden state dengan data observasi yang diamati. Nah, pada penelitian kali ini tuh digunakan kondisi dingin atau hujan dan panas atau cerah, sedangkan data observasinya tuh berupa suhu harian di Kota Bandung. Karena metode yang digunakan adalah Gaussian Hidden Markov Model, maka setiap hidden state itu diasumsikan menghasilkan data yang mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, setiap state memiliki dua parameter utama, yaitu mean atau rata-rata dan varians. Pada sintaksnya gitu dibuat model Gaussian hidden Markov dengan dua hidden state menggunakan fungsi Gaussian HMM. Dua hidden state tersebut merepresentasikan kondisi dingin atau panas. Ya. Eh, Selanjutnya, bagian mean gitu nilai 23,8 derajat Celcius itu digunakan untuk merepresentasikan karakteristik suhu pada state dingin atau hujan, sedangkan 25,6 derajat merepresentasikan karakteristik suhu pada state panas. Mean ini tuh berfungsi sebagai distribusi Gaussian untuk masing-masing state. Selanjutnya yang varians. Baris ini tuh digunakan untuk menentukan varians atau tingkat penyebaran data pada masing-masing state. Semakin besar nilai varians, semakin besar juga variasi data yang mungkin muncul pada state tersebut. Sebaliknya, semakin kecil varians, maka data cenderung lebih terkonsentrasi di sekitar nilai rata-ratanya. Selanjutnya. Selanjutnya ada algoritma Viterbi. Algoritma Viterbi ini tuh merupakan algoritma yang digunakan untuk menentukan urutan hidden state yang paling mungkin berdasarkan data observasi yang dimiliki. Nah, pada penelitian ini data observasinya kan suhu harian Kota Bandung, sedangkan hidden state-nya kondisi dingin atau cerah, atau panas. Nah, dengan kata lain, algoritma Viterbi ini tuh bertugas untuk mencari kondisi tersembunyi yang paling mungkin terjadi pada setiap hari berdasarkan data suhu yang diamati. Nah, pada sintaksnya,
eee, parameter algoritma itu menunjukkan bahwa metode yang digunakan adalah algoritma Viterbi dan data yang dianalisis adalah data suhu, yaitu data suhu harian yang telah dibaca dari file Excel. Hasilnya akan disimpan ke dalam variabel predict state yang berisi urutan hidden state yang paling mungkin untuk setiap hari pengamatan. Setelah hidden state berhasil diprediksi, setiap angka state diberi label agar lebih mudah dipahami. State 0 diberi label dingin atau hujan, sedangkan state 1 diberi label panas atau cerah. Nah, label ini tuh nantinya akan digunakan untuk menghasilkan hasil analisis dari visualisasi grafik agar lebih mudah dibaca. Selanjutnya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Jinan, disilakan. Nah, baik, setelah step 5 selesai, selanjutnya ada step 6 yaitu cetak parameter. Nah, ini tuh adalah menampilkan parameter dari HMM yang sudah dilatih. Yang pertama itu ada print probabilitas. Nah, ini tuh digunakan untuk menampilkan probabilitas awal yang muncul pada awal pengamatan. Selanjutnya ditampilkan matriks transisi, yaitu print F matriks transisi, yang ditunjukkan untuk menentukan peluang perpindahan dari satu state ke state yang lainnya. Nah, model juga menghasilkan parameter emisi yang mengikuti distribusi Gauss. Bagian ini tuh menampilkan rata-rata suhu untuk masing-masing state. Kemudian menampilkan varian suhu. Nah, varian suhu ini tuh digunakan untuk menggambarkan tingkat penyebaran atau fluktuasi suhu di sekitar nilai rata-ratanya. Next. Selanjutnya ada tahap ketujuh atau tahap yang terakhir yaitu visualisasi grafik. Nah, pada tahap ketujuh ini dilakukan visualisasi hasil analisis menggunakan grafik. Nah, yang pertama tuh kode itu tuh membuat area grafik dengan ukuran 16 kali 6 inci. Selanjutnya dibuat sumbu, waktu, dan data suhu. Nah, lalu terdapat variabel days berisi urutan hari pengamatan, sedangkan suhu flat berisi data suhu yang akan ditampilkan pada grafik. Nah, garis biru ini menunjukkan perubahan suhu harian selama periode pengamatan, kemudian ditambahkan garis batas suhu. Nah, garis merah putus-putus pada suhu ke 25 derajat Celcius digunakan sebagai batas antara kondisi dingin dan panas. Selanjutnya dibuat sumbu Y kedua untuk menampilkan hasil prediksi state dari model HMM. Nah, lalu perintah ini tuh perintah yang AX2 sama dengan AX1 twins itu tuh perintahnya membuat sumbu vertikal kedua di sisi kanan grafik. Kemudian state hasil prediksi divisualisasikan menggunakan grafik tangga. Nah, bentuk tangga digunakan karena hidden state bersifat diskrit yaitu hanya memiliki dua nilai yaitu 0 dan 1. Nah, terakhir, program menampilkan legenda, judul grafik, dan menampilkan hasil visualisasi. Boleh di next. Nah, pada bagian ini ditampilkan hasil estimasi hidden Markov model yang digunakan untuk memodelkan kondisi cuaca berdasarkan data suhu harian selama 122 hari. Nah, pertama kita melihat probabilitas awal atau P. Nah, nilai probabilitas awal itu diperoleh 0,5 dan 0,5, yang berarti peluang sistem berada pada state hujan sebesar 50% dan peluang berada pada state cerah juga sebesar 50%. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa sebelum melihat data, kedua kondisi cuaca dianggap memiliki peluang yang sama. Selanjutnya ada matriks transisi atau dilambangkan dengan A yang menunjukkan peluang perpindahan antara state 1 ke state berikutnya. Nah, nilai 0,8989 itu pada baris pertama menunjukkan bahwa jika hari ini hujan, maka peluang tetap hujan pada hari berikutnya adalah 89,9%. Sementara peluang berubah dari hujan menjadi cerah adalah sekitar 10,1%. Nah, pada state cerah, peluang berubah menjadi hujan pada hari berikutnya adalah 45,5%, sedangkan peluang tetap cerah adalah sekitar 54,5%. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kondisi hujan cenderung lebih stabil atau bertahan lebih lama dibandingkan kondisi cerah. Nah, pada bagian terakhir itu ditunjukkan matriks emisi F
parameter emisi yang dimodelkan menggunakan distribusi Gauss. Nah, untuk state hujan diperoleh nilai rata-rata suhu sebesar 23,8 derajat Celcius dengan varians 0,6. Sedangkan untuk state cerah rata-rata suhu sebesar 25,6 derajat Celcius dengan varians 0,3. Artinya, suhu pada kondisi cerah cenderung lebih tinggi dibandingkan suhu pada kondisi hujan. Selain itu, varian yang lebih kecil pada state cerah menunjukkan bahwa suhu saat cuaca cerah lebih konsisten atau lebih sedikit berfluktuasi dibandingkan suhu pada saat hujan. Next. Nah, di sini tuh ada grafik. Nah, grafik ini tuh menampilkan hubungan antara data suhu harian yang diamati dengan keadaan tersembunyinya atau hidden state-nya. Nah, pada sumbu X ditunjukkan hari ke-1 hingga hari ke-122. Sedangkan pada sumbu Y, yaitu di sebelah kiri, ditunjukkan suhu observasi dalam satuan derajat Celcius. Sedangkan di sebelah kanannya menunjukkan estimasi hidden state, yaitu kondisi cuaca yang tidak diamati secara langsung, yaitu dingin dan panas. Nah, garis biru di sini tuh menunjukkan data suhu harian yang diamati. Terlihat bahwa suhu sama periode pengamatan berfluktuasi pada kisaran 22,6 derajat Celcius hingga 26, derajat Celcius. Secara umum, suhu rata-rata berada di sekitar 24 hingga 25 derajat Celcius. Nah, garis merah putus-putus ini menunjukkan batas suhu sebesar 25 derajat Celcius yang digunakan sebagai acuan dalam interpretasi kondisi cuaca. Nah, suhu di atas 25 derajat Celcius cenderung dikaitkan dengan kondisi panas atau cerah, sedangkan suhu di bawah atau sama dengan 25 derajat Celcius cenderung dikaitkan dengan kondisi dingin atau hujan. Selanjutnya, ada garis ungu yang menunjukkan hasil prediksi hidden state dari model HMM. Terdapat dua state yang digunakan, yaitu state cerah atau panas yang berada pada level atas dan state hujan atau dingin yang berada pada level bawah. Nah, berdasarkan grafik, terlihat bahwa sebagian besar periode pengamatan berada pada state hujan atau dingin, yang ditunjukkan oleh dominasi garis ungu pada level bawah. Namun, terdapat beberapa interval waktu, misalnya dari hari ke-10 hingga ke-15, itu model mengidentifikasi kondisi cerah atau panas. Nah, pada interval tersebut, suhu yang diamati umumnya berada pada di atas atau mendekati 25 derajat Celcius. Nah, selain itu dapat dilihat bahwa perpindahan state tidak terjadi setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa HMM mempertimbangkan pola temporal atau keterkaitan antar hari, sehingga cuaca cenderung bertahan selama beberapa hari sebelum berubah ke state lainnya. Cukup sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Jinan atas penjelasannya. Selanjutnya, kesimpulan dari proyek kami gitu ya. Hasil penerapan Gaussian Hidden Markov Model HMM pada data suhu harian Kota Bandung berhasil mengidentifikasi dua state, yaitu dingin atau hujan dan panas atau cerah. State dingin atau hujan memiliki rata-rata suhu 23,8 derajat Celcius dengan probabilitas bertahan sebesar 89,9%. Sedangkan state panas memiliki rata-rata suhu 25,6 derajat Celcius dengan probabilitas bertahan sebesar 54,5%. Hasil ini tuh menunjukkan bahwa kondisi dingin atau hujan lebih stabil dibandingkan kondisi panas atau cerah. Dengan demikian, Gaussian HMM mampu menggambarkan pola kondisi cuaca tersembunyi berdasarkan data suhu harian yang diamati. Baik, segitu dari kelompok 5. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.